Apaan tuh? Hmm. Coba-coba kita ke situ. Mereka jalan tuh pelan-pelan ke arah Bilik itu ya? ya si tempat ruangan bilas ini. Dan ruangan kamar mandi bilas ini tuh kayak rada ketutup gitu loh, Nat, Muy. Hmm. Dari situ pintunya tuh ditendang sama Bagas. Terus disenterin ke dalam. Ditembak tuh senternya ke dalam. Ternyata di dalam ruangan bilas ini ada sosok anak kecil di situ. Duduk, ngeringkuk, sambil nunduk. Jadi kayak palanya tuh ketutupan sama lututnya gitu loh. Bayang gak sih? Iya ya. Itu bayangan anak kecil tuh berarti? Bukan bayangan sosoknya, Muy. Yang tadi dia lihat akan ada bayangan kan? Berarti itu anak kecil itu dong? Nah, sebenarnya tadi nggak kelihatan, kayak cuman sekelebat putih doang. Oh, Nah, ternyata mungkin tuh sosoknya kan. iya iya iya. Di situ semua ngelihat, cuman Omar setelah udah ngeliat sosok anak kecil yang nggak kelihatan mukanya ini, Omar tuh langsung tutup muka karena dia udah takut banget, dia nggak berani. Dito teriak di situ, "Woi, ngapain lu di sini?" Tiba-tiba si sosok anak ini berdiri, terus dia nengok ke depan, dan anak kecil ini ternyata sosoknya tuh mukanya putih semua dan bola matanya full hitam. Hah? Terus si anak ini nunjuk ke arah Omar, dan sosok anak ini berubah wujud tiba-tiba jadi anjing hitam tadi, Nat, Muy. Oh. Tapi lama-lama si anjing hitam ini nih berdiri, terus badannya jadi gede banget. Jadi kayak genderuwo berbulu hitam gede banget gitu loh. Anjing berubah-berubah Gila. deh. Berubah-berubah. Mm. Terus dari situ Dito sama Bagas ikutan teriak karena udah takut banget. Wah, anjing, cabut-cabut, ini siluman bego. Mereka lari kenceng banget. Dan sempet di situ Omar tuh jatuh, Nat, Muy. Tapi untung cepet dibantuin sama temen-temennya, dan akhirnya mereka keluar tuh dari villa itu. Udah jauh dari sana, udah deket dari villa tempat mereka nginep. Dito bilang, "Udah abis ini lu pada mandi ya, cepet-cepet." Di situ tuh Omar udah pucet banget mukanya, Nat, Muy. Padahal dia satu-satunya yang nggak ngelihat makhluk ini kan. Iya ya. Tapi dia yang paling penakut ternyata. Ya. Terus Dito juga bilang, "Jangan sampai cewek-cewek pada tahu ya, kita nggak usah bilang apa-apa." Udah tuh, mereka bertiga mandi, terus mereka tidur di depan TV sambil ngidupin lampu, karena mereka bertiga juga ternyata takut, udah nggak berani lagi. Nah, singkat cerita, besok paginya semua orang udah pada bangun, kecuali Omar. Dan ternyata pas ditepok-tepok kayak digoyang-goyangin, Omar ini nggak bangun-bangun. Meninggal. Enggak, Nat, napas, tapi badannya tuh dingin dan kaku. Cuman digoyang-goyangin, ditepok-tepok tuh nggak bangun-bangun si Omar ini. Si Vega nanya ke anak-anak, "Lu tadi malam pada ngapain? Pada dari mana? Nih anak kenapa nih?" Si anak-anak pada nggak mau jawab, pada nggak berani ngasih tahu sejujurnya apa gitu ya. Akhirnya si Vega ini inisiatif lah. Dia nelpon kenalannya dia, kayak ustadz muda gitulah. Diceritain kondisinya gimana ke temennya lo telepon. Dan dari seberang sana si ustadznya ini ngomong, "Lo di daerah mana? Pulangnya kapan?" Dikasih tahu sama Vega, "Gue di daerah Cipanas, villanya di sini. Baliknya sebenarnya harusnya hari ini, hari Sabtu." Ya udah, kata ustadznya dari seberang sana, "Udah tunggu aja gue di sana, jangan kemana-mana dulu. Nah tapi lu pastiin ya, si temen lu ini, lu kayak temenin dia di sampingnya, dan lu yasinan di samping dia. Dan ganti-gantian, jangan sampai yasinannya berhenti sampai gue datang," kata ustadznya gitu. Anjing berarti kondisi si Omar udah hancur banget dong sampai kayak gitu ya? Nah mungkin ya, Mu ya. Udah tuh, singkat cerita, si ustadz ini kayak siang menuju sore gitu nyampe lah ke tempatnya si anak-anak ini, ke villa itu di Cipanas. Akhirnya diceritain tuh detailnya sama si Bagas dan Dito ke ustadz ini, karena emang udah dipaksa sama ustadznya, biar temennya bener-bener bisa sembuh lah dan bisa bangun lagi gitu. Udah diceritain kejadiannya gimana, kronologinya juga. Ustadznya bilang, "Yaudah, anterin gue ke tempatnya." Mereka datang lagi tuh di sore itu ke villa yang ya berhantu itulah, yang tadi malam mereka datengin buat uji nyali. Mereka ke villa itu, dan si ustadz ini ngambil kayak tanah di area si villa itu loh, kayak diambil segenggam, terus balik lagi ke villanya dan ditabur ke sampingnya Omar ini. Sambil si ustadz ini kayak bawa air segelas sama daun bidara. Gue nggak tahu daun bidara ini kayak khasiatnya apa gitu ya, cuman ini mungkin cara si ustadznya buat nyembuhin si Omar gitu. Udah tuh dia racik-racik sambil doa-doa terus, dan kayak diciprat-cipratin ke Omar. Dan gak lama dari situ, untungnya Omar bangun, Nat, Muy. Tapi bangunnya ini kayak mendadak ngos-ngosan gitu loh, kayak kaget banget pas baru bangun. Udah tenangan, diceritain sama si Omar apa yang kejadian pas dia tidur gitu ya. Jadi ternyata, Nat, Muy, di dalam tidurnya Omar ini, Omar tuh kayak di dalam sebuah hutan yang sekelilingnya dia tuh pohon-pohon gede banget. Terus dia tuh kayak diikat sama akar-akar pohon gitu, jadi gak bisa gerak sama sekali. Kayak diculik gitu ya. Dan di depannya Omar ini, di dalam mimpinya dia itu berdiri si anak kecil yang tadi malam mereka lihat. Depan muka dia persis melototin si Omar sambil nyengir lebar banget.
Dan Omar di situ bahkan gak bisa teriak sama sekali, gerak pun gak bisa karena dia diikat sama si akar-akar itu kan. Dan Omar bilang rasanya tuh kayak berjam-jam dia di situ bener-bener dipelototin sama si anak kecil ini. Jadi kayak jiwanya Omar ini ditahan dalam mimpi sama si anak kecil ini loh. Iya, iya. Kayak film Insidious gitu. Iya. Tapi untungnya ya setelah didoain sama si Ustadz ini dia bisa bangun. Anjing, dijelasin gak kenapa Omar yang dipilih buat dirasukin Bi? Karena kan yang sotoy mereka berdua kan temennya kan. Gue nggak tahu ya Muy, cuman ya mungkin ada hubungannya sama yang kayak kita tahu. Kalau misalkan kita paling takut tuh kayak energinya tuh masuk ke kita gitu loh. Jadi gampang banget kita kena. Ya bisa jadi sih. Atau juga apa karena Omar orang pertama yang lihat ya?